Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa berkumpul dalam rangka belajar tahsin dan tadabur di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada kedua tuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga terlimpahkan pada sanak familinya, para sahabatnya dan para pengikutnya istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Kita masih di pembahasan surat Al-Baqarah ayat 172 ya. Ayatnya kita lihat. Ayat 172 ya. Saya baca dulu ya, Abi dulu ya baca, ntar diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Razaqo, ada kokolahnya ya. Razaqnakum, coba. Jangan berhenti, jangan ditahan. Mengalir saja, mengalir. Razaqnakum. Ya. Razaqnakum. Jangan razaqna, tapi langsung razaqnakum. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru. Barang? In kuntum kan mimati bertemu alif, bertemu hamzah kan gak ditahan ya, jadi satu harokat saja, jangan ditahan ya. In kuntum iyyahu ta'budun ya. Terjemahnya ada yang mau baca? Silakan baca. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya. Kemarin kita sudah bahas mengapa kita bersyukur dan apa saja bentuk syukur ya. Jadi syukur itu tidak hanya kita mengucapkan hamdalah, tidak hanya kita mengadakan syukuran tasyakuran gitu ya, mengundang orang lain untuk makan di rumah kita misalnya. Tapi kita buktikan syukur kita itu dengan beribadah kepada Allah ya. Seperti itu. Beribadah kepada Allah. Lalu kalau kita beribadah kepada Allah dan kita bersyukur, maka insya Allah akan ditambahkan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, terakhir sampai halaman 45. Kita lanjutkan. Ya.
Kita lanjutkan. Ini sudah belum ya? Ya. Allah juga memerintahkan manusia untuk bersyukur dan berfirman kepada Luqman Al-Hakim. Jadi ada nama di Quran ya, yang itu bukan nabi ya, tapi Allah cantumkan di situ dalam surat Luqman ya, nggak salah ya. Ya benar, surat Luqman ayat 12. Nih, yang artinya sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya. Surat Luqman ayat 12. Allah menceritakan tentang Sulaiman dan Daud ya, Nabi Sulaiman dan Daud alaihi wassalam dalam firman-Nya, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Jadi di sini disebutkan ciri kita bersyukur adalah kita bekerja ya. Jangan sampai kita udah tahu kita nggak punya uang tapi kita nggak malas bekerja di rumah aja, atau nongkrong aja, atau mancing aja gitu kan. Itu kita nggak punya uang. Yang mendingan kita bekerja, mancing lumayan juga sih ya kan, nanti dapat ikan bisa dijual ya gitu, atau bisa dimakan. Tapi ya cari yang lain yang lebih. Kalau mancing kan kita nungguin aja kan. Tapi kalau bekerja kita bergerak ya. Bergerak, kita bekerja. Seperti itu. Yang usaha misalnya keliling, jual makanan, jual apa gitu kan. Seperti itu. Jadi harus bekerja, itu tanda kita bersyukur. Gitu. Tanda kita bersyukur. Dan ternyata Allah sebutkan sedikit sekali hamba-hambaku yang berterima kasih. Ya, Abi merasakan, Abi itu di kantor, di tempat kerja Abi sudah dapat uang gaji, dapat uang gitu ya, tapi masih pengen yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya itu yang seharusnya di apa? Istilahnya korupsi gitu ya, korupsi. Jadi ngambil yang bukan haknya gitu. Kalau udah dapat gaji gitu, tapi masih pengen yang lain istilah gitu. Itu tanda-tanda nggak bersyukur. Kita udah dapat gaji, bersyukur ya. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang berupa maksiat gitu ya. Seperti itu. Tadi yang kisah yang membicarakan tentang Sulaiman dan Daud itu ada surat Saba ayat 13. Daud alaihissalam berdoa, wahai Tuhanku, bagaimana saya bersyukur kepadamu, sedangkan syukur itu sendiri juga merupakan nikmat darimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kini engkau telah mengakuiku dan bersyukur kepadaku. Ya. Jadi bahwasanya syukur itu adalah nikmat dari Allah, ya. Syukur itu adalah nikmat dari Allah. Di sini ada sebuah syair ya. Seandainya aku mengetahui di atas syukur terdapat tingkatan yang lebih tinggi nilainya daripada bersyukur kepada Allah, maka pemberianmu wahai Tuhanku sangatlah tepat sebagai wujud terima kasihku atas ciptaan yang telah Engkau berikan. Ya. Jadi nggak ada lagi yang tinggi selain bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita sebagai pelajar, syukurnya caranya bagaimana syukurnya? Sebagai pelajar, belajar ya. Waktunya belajar kita belajar, jangan sampai kita nongkrong-nongkrong yang nggak bermanfaat ya. Apalagi sekarang ada peraturan jam malam. Jam 9 itu sudah ada di rumah, jangan masih berkeluyuran ya. Kita manfaatin. Tapi kalau udah di rumah ya jangan sampai di rumah main game juga gitu kan. Maksudnya jam malam itu kita gunakan, manfaatkan untuk belajar ya. Ya sama baik kalau di rumah jam 9 ke bawah ada di rumah, udah di rumah tapi kerjaannya main game terus gitu kan. Ya sama baik, apalagi game apa? Mabar gitu kan. Sama aja kayak main itu. Gitu. Ya, kita itu pemerintah ya kita belajar, buka bukunya. Abi dulu tuh gitu, pulang sekolah buka lagi tuh buku tuh waktu SMP gitu. Pulang sekolah buka lagi bukunya yang tadi dipelajarin, plus
besok pelajaran apa nih, dibaca sebelum sehari sebelum besok tuh udah dibaca. Jadi pas guru nerangin kita udah tahu gitu kan. Gitu. Dan akhirnya Abi SMP itu juara umum di antara 5 kelas ya. Terbaik nilainya waktu itu. Itu karena belajar gitu. Belajar manfaatin ya. Rasulullah SAW penghulu orang-orang yang bersyukur dan pemimpin orang-orang yang berzikir. Pernah berdoa kepada Tuhan semesta alam. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Tuhanku, berilah pertolongan kepadaku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan menjalankan sebaik-baik ibadah kepadamu. Jadi kita bermohon kepada Allah untuk mengingat Allah dengan berzikir ya. Jadi zikir itu ingat Allah, bukan waktu zikir sekedar mulutnya aja yang komat kamit. La ilaha illallah, la ilaha, tapi pikirannya entah kemana. Kan kalau kita zikir la ilaha itu berarti kita mengesahkan Allah. Kita yakin tidak ada orang yang lebih hebat selain Allah. Kita yakin yang maha memberi rezeki hanya Allah. Begitu. Jadi zikir itu kita jangan sekedar mulut saja, tapi kita yakini dalam hati kita ya, kita sedang mengingat Allah. Coba aja misalnya bagi remaja nih atau yang sudah punya pacar, kalau dia ingat pacar, pasti pacar seneng kan? Apalagi Allah diingat sama hambanya kan? Gitu. Tapi gak usah pacaran lah ya. Abi dulu gak pacaran, nikah itu sebelum nikah gak pacaran gitu. Namanya ta'aruf ya, ta'aruf. Jadi ketika Abi melihat nih yang sekarang nih uminya Hanif ya, Abi suka, ya udah datang ke rumah orang tuanya, sampaikan gitu kan? Ya? Apanya? Iya, minta ini apa melamar gitu kan, khitbah namanya. Ya sebelum khitbah datang dulu ke orang tuanya, perkenalkan diri, saya kerjanya bagaimana, kita meyakini bahwa kita mampu untuk membiayai atau menghidupi anaknya itu gitu kan, kayak gitu. Jangan main pacaran gitu kan, tiba-tiba diputusin gitu kan. Pacaran yang bagus itu pacaran setelah menikah gitu, bebas tuh. Sudah menikah mau pegang-pegangan tangan gitu kan. Kalau belum menikah masih haram, kan nggak boleh bersentuhan kan. Jangan bilang pacaran syar'i gitu, nggak ada pacaran syar'i itu. Pacaran syar'i itu misalnya berdua-duaan pakai hijab itu sebenarnya nggak bisa juga gitu, tetap aja nggak boleh ya. Makanya nanti kalau nanti sudah punya pekerjaan atau punya penghasilan, suka sama orang perempuan nih, datengin orang tuanya, jangan bawa dulu gitu kan, seperti itu. Nah, pertama mengingat Allah ya, lalu bersyukur kepadamu. Yang kedua bersyukur. Ini Rasulullah ya memohon untuk bersyukur. Yang ketiga adalah menjalankan sebaik-baik ibadah kepada Allah. Beliau senantiasa menjalankan sholat malam sampai kakinya bengkak. Bayangkan Rasulullah yang sudah pasti diampuni dosa-dosanya, ya, tapi masih sholat malam. Ya. Siapa di sini yang selama seminggu ini pernah sholat malam? Sholat malam itu sholat tahajud. Pernah nggak? Atau nggak seminggu, sebulan deh? Pernah nggak sebulan ini? Nggak juga. Setahun ini? Bulan puasa sholat malam, sholat tahajud atau taraweh? Iya, tarawih juga bagus. Terus nanti sebelum sahur sholat tahajud dulu gitu ya, kayak gitu. Manfaatin. Nah berarti setahun sekali ada. Nah nanti kita pertambah nih, kalau bisa nanti jangan setahun sekali, sebulan sekali gitu kan, kita sholat malam bangun. Jadi pas bangun tuh jangan sekedar kencing doang langsung tidur lagi, enggak. Bangun, udah misalnya mau kencing nih, langsung wudu. Nanti ikatan-ikatan setan tuh yang menggoda kita terputus. Tapi kalau kita kencing langsung balik lagi ke kamar gitu ya, nggak wudu dulu misalnya, ya udah bablas gitu langsung. Apalagi misalnya seperapat lagi mau subuh nih, seperapat lagi tidur lagi, bisa bablas tuh gitu. Kalau kita udah bangun tuh langsung aja segera, jangan tidur lagi gitu, segera duduk. Kalau kata Ustadz Hadi Dayat, digini-gini matanya sambil baca zikir ya, digini-gini biar seger lagi gitu kan. Jangan langsung lihat jam, seperempat jam lagi subuh tidur lagi, akhirnya bisa bablas tuh gitu. Itu Allah sudah bangunkan melalui malaikatnya. Ya kita sholat tahajud dulu gitu sebelum subuh gitu. Tahajud, witir.
Nah, kita coba ya untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Lalu ditanya Rasulullah ketika udah tahu Rasulullah itu kakinya bengkak ya karena sholat tahajud. Itu Rasul kita begitu. Ditanya, mengapa engkau melakukan hal itu sedangkan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Bayangkan Rasulullah itu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW menjawab, tidak bolehkah saya menjadi hamba yang banyak bersyukur gitu. Kata Rasulullah begitu. Emang nggak boleh nih saya menjadi hamba yang bersyukur? Nah, bukti syukur itu dengan sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Begitu. Ya. Nikmat Allah tidak terhingga. Nikmat Allah datang secara beruntun dan pemberiannya tidak akan terputus. Nikmat yang diberikan Allah SWT sangatlah banyak dan anugerah yang dilimpahkannya sangat beragam. Lalu bagaimanakah akal ini bisa menghitung dan menghingganya? Ya? Jadi nggak mungkin nikmat Allah nggak akan bisa dihitung. Hatta lautan itu jadi tinta, ranting-ranting pohon itu jadi pena untuk menuliskan nikmat Allah gitu kan, nggak akan pernah terhitung, tertulis itu sampai itu dari habis, ditambahkan lagi tuh lautan, tambah lagi ranting-ranting pohon itu nggak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 34 Allah SWT berfirman, jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghinggakannya atau menghitungnya gitu ya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Benar. Kalau kita malas ibadah itu sama dengan kita mengingkari nikmatnya Allah. Kalau kita malas ibadah ya, ngapain sholat misalnya, capek gitu, atau gimana ngantuk, berarti kita mengingkari nikmatnya Allah. Berapa banyakkah nikmat yang telah diberikan kepada kita? Berapa banyakkah kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita? Coba aja dalam tubuh kita nih, nikmat mata kan? Coba kalau kita nggak punya mata, nggak bisa melihat, nggak bisa. Ya nggak bisa lihat. Tapi bukan berarti orang yang nggak punya mata atau yang tunanetra itu dia rendah gitu, enggak juga. Biasanya ketika orang yang nggak punya mata atau mata yang nggak bisa melihat itu dia bisa punya kelebihan, ya punya kelebihan biasanya. Ada yang pinter, bahkan ada yang hafal Quran gitu kan, luar biasa tuh. Seperti itu. Itu adalah nikmat dari Allah. Kita yang matanya normal, kok kenapa kita nggak bisa hafal Quran gitu kan? Gitu. Ini ada orang tunanetra bisa hafal Quran. Bacanya pakai apa? Ya dia pakai huruf braille. Ya. Dia bisa pakai huruf braille atau dia bisa mendengarkan pakai audio, pakai kuping. Begitu. Ya. Udah Isya belum? Belum kan? Nah. Berapa banyakkah nikmat yang telah diberikan kepada kita? Ya. Berapa banyakkah kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita? Ya. Allah SWT telah melindungi kita dari kekafiran, melindungi badan kita dari bahaya, mengeluarkan dari keterpasungan nenek moyang kita sehingga menjadi muslim, dan menghimpun kita di antara saudara-saudara seiman. Ya. Jadi kita bersyukur kita menjadi seorang Islam atau Muslim. Ya. Kita bersyukur. Seandainya kamu merenungi apa yang ada dalam dirimu saja, ya, niscaya kamu akan sujud kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih. Ini kita lihat nih, kita bisa melihat, kita bisa berjalan itu apa? Kita pasti akan sujud kepada Allah ya, sebagai rasa syukur kita. Ya. Kita diberikan akal yang sehat misalnya, kita diberikan orang tua yang sayang kepada kita ya, seperti itu. Dia telah menciptakan kamu dalam kondisi yang normal dan seimbang, menjadikanmu memiliki pendengaran, penglihatan, menciptakan anggota tubuh sesuai dengan ukuran dan fungsi masing-masing. Ya. Dia tidak menjadikan salah satu tanganmu lebih panjang daripada tangan lainnya tuh. Ada nggak ya tangannya satu panjang satu pendek? Nggak ada kan? Nah itu nikmat dari Allah. Terus dan tidak menjadikan salah satu kakimu lebih panjang daripada kaki lainnya. Ada nggak kakinya yang lebih panjang? Kita sekarang nggak ada, tapi di luar sana ada yang begitu. Tapi dia tetap bersyukur. Dikasih kaki kan, akhirnya ketika dia yang satu panjang satu pendek kan pincang gitu ya, jalannya gini, tetek. Tapi dia bersyukur.
gitu. Tetap dia rajin ke masjid, gitu, ya. Bahkan, tahukah kamu mengapa air mata yang kamu gunakan untuk melihat itu asin? Coba, kalau lagi nangis, suka nangis nggak? Kan kalau di ini masuk ke mulut rasanya asin kan? Tuh. Kenapa coba? Kenapa pula air telinga itu pahit loh? Kenapa kalau ini apa namanya itu yang conge apa? Itu katanya pahit, tapi Abi belum pernah nyoba lah. Tuh kali pahit ya. Kenapa? Kenapa di kedua lubang hidung kita terasa hangat nih? Hidung kita terasa hangat kenapa? Dan kenapa air di mulut itu terasa tawar? Itu dalam satu tubuh kita ada yang tawar, ada yang pahit, ada yang asin kan? Beda-beda. Bahkan di sini ada yang hangat terasa gitu. Kita pikirkan itu dalam tubuh kita saja kita pikirkan. Itu insya Allah akan membuat kita bersyukur kepada Allah. Dikit lagi ya. Ja'far As-Shadiq rahmatullah alaih berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerahnya menjadikan air di kedua mata anak cucu Adam asin. Karena nih kenapa nih? Ada jawabannya. Kedua mata tersebut terbuat dari lemak. Dari mata itu dari lemak. Seandainya tidak demikian, niscaya kedua mata itu akan meleleh tuh. Kalau dia bukan dari lemak maka akan meleleh mata itu. Allah SWT menjadikan air kedua telinga terasa pahit. Kenapa? Dimaksudkan untuk melindunginya dari serangga. Jadi kalau ada serangga masuk nih, dia pasti keluar karena pahit rasanya gitu kan. Terus seandainya serangga masuk ke telinga dan menyentuh otak, maka serangga itu akan merasakan pahitnya air telinga, sehingga ia terdorong untuk keluar. Lalu Allah menjadikan rasa hangat pada kedua lubang hidung kita dengan tujuan agar udara dapat masuk tuh. Kenapa hangat? Karena biar udara bisa masuk ke tubuh kita. Seandainya tidak demikian, niscaya otak itu akan berbau busuk. Kalau misalnya nggak ada udara masuk, otak akan berbau busuk. Dan Allah dengan kenikmatan, kemuliaan dan rahmatnya bagi anak cucu Adam telah menjadikan air mulut terasa tawar dengan maksud agar manusia dapat merasakan dan mencicipi makanannya, dan agar manusia lainnya dapat mendengarkan manisnya perkataannya tuh. Kalau misalnya air di mulut kita rasanya ada rasa manis, ya berarti kita nggak perlu makan gula kan? Udah manis mulut kita gitu kan, maka rasanya tawar gitu. Seperti itu ya. Nah demikian, ini masih panjang. Dikit lagi nih. Allah SWT berfirman, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Az-Zariyat ayat 21. Ya, kita harus perhatikan tubuh kita sendiri. Jika engkau memiliki nikmat, maka peliharalah, karena kemaksiatan dapat menghilangkan nikmat tuh. Kemaksiatan dapat menghilangkan nikmat. Ya. Senantiasalah bersyukur kepada Allah, karena Allah Maha cepat memberikan siksaan tuh. Bersyukur kepada Allah. Allah itu Maha cepat memberikan siksaan ya. Demikian pembahasan tadabbur di Al-Baqarah 172 ya, masih ada, nanti insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Sekarang kita bahas